Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik di muka bumi, yakni di masjid, dalam acara yang sangat baik, yakni sholat berjamaah dan taklim. Acara yang sangat baik, kita bersilaturahim, ya, silah ukhuwah dan silah fikrah, ya, menyambung pemikiran, menyambung pemahaman. Mudah-mudahan karena Allah, ya. Kemudian nanti yang jawab juga karena Allah. Dan pastinya harus pakai dalil, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Kalau tahu jawab tahu, kalau enggak tahu ya jawab enggak ngerti, gitu ya. Jangan ada pakai kekeh, ya, menurut saya, menurut guru saya, ya. Ya, nanti ujung-ujungnya dalil ngajak gelut, ya. Baik, berjamaah rahimakumullah. Temanya kurang lebih adalah membahas seputar meneladani Nabi dalam hal terkait sebagai kepala negara, mengurus negara. Kurang lebih begitulah, ya. Ini materinya terus terang pada jamaah, ya. Posisi kepala negara. Jadi selama ini masih banyak umat menganggap kalau Nabi itu cuma sekedar contoh panutan spiritual, ya. Panutan dalam akhlak, panutan dalam rumah tangga, tapi tidak di posisi sebagai kepala negara. Dan kalau sudah ngomong tentang negara, maka ini artinya sudah siasi, ya. Ini sudah politik. Yang kedua, zaman sekarang, ya, hari gini, gitu, masih ada orang Islam yang alergi dengan politik. Mungkin karena yang dimaksud adalah politik yang dipraktekkan hari ini, yang didengar dan dilihat hari ini, ternyata politik penuh janji-janji dan ingkar janji, penuh kepalsuan dan penuh rekayasa, bahkan penuh kezaliman.
Jadi karena itu yang dilihat, yang dirasakan, akhirnya digebiah-uyah. Ya. Semua politik itu haram dan najis. Saking najisnya harus ditalak 3. Nggak boleh dibawa ke masjid karena masjid tempat suci. Padahal sesungguhnya ya sepakat, politik penuh kezaliman, penuh janji dan ingkar janji, penuh pengkhianatan, itu adalah politik di luar Islam yang hari ini sedang berlangsung dan sudah lama. Sedangkan politik Islam itu didefinisikan oleh para ulama sebagai as-siyasah hiya dakhiliyan wa kharijiyan, di dalam negeri dan luar negeri, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar negara. Diurusnya adalah bil ahkami syariah, dengan hukum syariat. Yang dimaksud adalah dengan hukum Islam. Apa ini su'unil ummah? Su'unil ummah ini umum ya, mencakup tentang bagaimana terselenggaranya umat melaksanakan keyakinan ya, masing-masing keyakinan agama ya. Nanti kan ada istilah muslim, ada ahlud dimah ya. Ini penting. Jadi jangan ada anggapan nanti kalau politik Islam itu akan memberangus, memerangi agama-agama lain. Tidak. Kemudian su'unil ummah ini termasuk bagaimana mengurus ekonomi, mengurus pendidikan, mengurus kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, ya, distribusi distribusi bahan-bahan pokok, ya, kemudian juga keamanan dalam negeri, luar negeri, ya, pendidikan dan lain-lain, ya, diurus dengan ini Pak, bil ahkami syariah, dengan hukum syariat Islam. Itulah politik dalam pengertian politik Islam. Maka karena seperti ini, lain lagi kalau politik yang hari ini diterapkan itu adalah begini Pak. Dalam hadis Nabi, a'adakallah min imaratis sufaha. Qila wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Qala al-umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihajji wa la yastannuna bisunnati. Kata Nabi, takutlah kalian dari buruknya, jahatnya pemerintahan as-sufaha. Pemerintahan itu otomatis politik ya. Pemerintahan yang bodoh. Nabi ditanya, apa pemerintahan yang bodoh itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-umara'u yakununa ba'di, para pemimpin yang datang setelah aku, la yaqtaduna bihadi, la yaqtaduna bihadi, la yaqtaduna bihadi, tidak mengikuti petunjuk yang aku bawa. Pemerintahan yang enggak pakai menerapkan petunjuk yang aku bawa. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi apa? Al-Quran. Wala yastannuna bisunnati, la yastannuna bisunnati, tidak mempraktekkan menjalani sunnah yang aku bawa.
Bisa dibayangkan para jamaah, memimpin orang banyak, apalagi di level negara, dengan tidak menggunakan Quran, dengan tidak menggunakan sunnah Nabi. Apa yang terjadi? Kata Nabi, selanjutnya Nabi bilang, yaqduna lakum, mereka akan membuat hukum buat kamu sesuka mereka. In ata'tumuhum adallukum, kalau kalian mentaati mereka, pasti mereka akan menyesatkan kalian. Hari ini kita bisa lihat di mana-mana, kalau orang sudah merapat dengan para penguasa, jadi error ininya, jadi aneh-aneh ngomongnya. Kata Nabi, in ata'tumuhum adallukum, kalau kalian mengikutinya, mereka akan menyesatkan kalian. Tapi wa in asaitumuhum, kalau kalian menentang mereka, qatalukum, mereka akan membunuh kalian. Membunuh dalam arti luas, bisa dibunuh ini, bisa dibunuh karakter, bisa dipenjara, bisa dibunuh karakter tuh adanya apa? Macam-macam. Dituduh chattingan mesum, dituduh intoleran, radikal, garis keras, es krim, teroris, dan lain-lain. Dibunuh kan, akhirnya apa? Tiba-tiba karena dibunuh begitu, khutbahnya dihentikan, pengajiannya di stop, jamaah juga takut. Akhirnya apa? Dia menyendiri. Kata Nabi setelah ini apa? Man saddaqahum bikidbihim, siapa yang membenarkan penguasa dengan tipe seperti ini, tidak berquran, tidak berhadis Nabi, siapa berani membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala dulmihim, dan membantu mereka atas kedolimannya. Karena pasti Pak, pemerintah yang sudah tidak berquran dan bersunnah, demi Allah ini di masjid saya bersumpah, dia pasti pendusta, dia pasti dolim. Nabi yang bilang, kalau mau marah jangan sama saya. Ya, siapa yang membenarkan kedustaannya, siapa yang membantu kedolimannya, apa kata Nabi, faulaika laisu minni, mereka bukan umatku. Walastu minhum, aku juga tidak mau dinisbatkan jadi nabi, jadi rasul untuk mereka. Serius ini. Nah jadi ini ya, politik Islam adalah mengurus umat, baik yang beragama Islam ataupun yang di luar Islam. Nanti punya status ahlud dimah namanya, kafir dimi, kafir juga, tapi dimi, ditanggung, dilindungi, dijamin. Bukan jadi non muslim, tetap aja kafir gitu, tapi dimi dijaga. Ya. Nanti kalau kafir jadi istilah non muslim, saya khawatir neraka jadi wisata air panas nanti. Gak boleh ya. Diurus dengan hukum syariat. Begitu. Nah, Nabi itu mempraktikkan yang ini. Ya, diikuti oleh para sahabat, diikuti para tabi'in, dan ini berlangsung sampai tanggal 3 Maret 1924 atau sampai tanggal 18 Rajab 1342 Hijriah. Jadi sudah eksis 13 abad ini. Yang ini sekarang eksis sekitar 100 tahunan. Yang ini 13 abad. Begitu pemirsa. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah.
yang 13 abad sekarang sudah asing di tengah-tengah umat Islam, sehingga jangankan untuk dibahas, jangankan untuk dipraktekkan, membahasnya pun sekarang ngeri ini, sedap-sedap ngeri gitu, dikubur dalam-dalam oleh media dan dana yang mereka kuasai hari ini. Dan yang ini baru 100 tahun udah kelihatan hancurnya kayak apa ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini udah ya, minta hapusan ya, saya mau nulis yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memahami sebagai muslim ya, taat kepada Allah, taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah. Maksiat kepada Nabi adalah maksiat kepada Allah. Begitu kan pelajaran yang didapat ya. Kenapa demikian? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang dari Nabi itu tidak berdasarkan dari hawanya Nabi, melainkan wahyu dari Allah. Makanya durhaka kepada Nabi, durhaka kepada Allah. Taat kepada Nabi maknanya adalah taat kepada Allah. Karena apa yang dari Nabi itu tidak dari hawanya beliau, tapi dari wahyu. Baik, kita sering mendengar para jamaah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Betul? Ayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-ayah. Maknanya mengatur segala hal. Bayangkan para jamaah kalau kita lihat di pelajaran-pelajaran agama itu, Nabi memberikan pelajaran, contoh dari hal kecil sampai hal gede. Urusan kamar mandi Nabi ngasih contoh, urusan makan Nabi ngasih contoh, urusan bagaimana cara tidur ngasih contoh, cara bertamu ngasih contoh, cara sholat berjamaah ngasih contoh. Ya, cara jalan ngasih contoh, nanjak, mudun, datar ngasih contoh. Saking sempurnanya, sampai ke motong kuku caranya bagaimana Nabi kasih cara. Maaf, kalau ini dikelaskan bukan berarti menyepelekan ya. Ini kan kelas sederhana. Levelnya level individu, pribadi. Urusan kecil saja Nabi ngasih contoh. Maka logikanya mustahil Nabi tidak ngasih contoh untuk perkara besar. Apa perkara besar itu? Urusan bernegara, urusan berpolitik. Jadi ini penting. Jadi hal kecil saja Nabi ajarkan, dan pelajarannya dari Allah bukan dari Nabi. Maka mustahil perkara besar Nabi tidak ajarkan. Mustahil kalau urusan gede Allah tidak kasih wahyu kepada Nabi. Yang gede itu apa? Urusan bernegara, urusan berpolitik. Gak mungkin. Nah ini penting diulang-ulang. Kenapa? Karena faktanya kita melihat, para jamaah sekalian, melihat ada orang Islam itu begini, mau mencontoh Nabi dalam soal sholat berjamaah, adab-adab, ya, cara tidur, kemudian istinja kayak begitu. Mau dia nyontoh Nabi, tapi giliran diajak mencontoh Nabi dalam soal berpolitik dan bernegara, langsung menolak. Maka
menolak sebagian ajaran Nabi, kemudian menerima sebagian ajaran Nabi dan menolak sebagian ajaran yang lainnya, apalagi ajaran itu ajaran yang gede, maka hukumnya sama dengan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian menerima sebagian ajaran Al-Quran dan kufur terhadap sebagian ajaran yang lainnya, kata Allah. Apakah kalian bersikap dalam mempraktekkan agama seperti itu? Sebagian ayat diterima, sebagian ayat ditolak. Sebagian keteladanan Nabi diterima, tapi sebagian keteladanan Nabi ditolak. Apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Siapa yang berbuat demikian, maka balasannya di dunia akan dihinakan. Sehinanya umat Islam hari ini. Katanya umat terbaik, tapi di mana-mana jadi jajahan orang kafir. Dia yang dibunuh, dia yang diperangin, dia yang dituduh teroris. Apa itu nggak ngenes? Hari ini umat Islam juga ditampakkan lagi betapa kehinaan itu ditunjukkan di depan mata. Sampai adzan gak boleh kenceng, takbiran dibatasin sampai jam 10, adzan dianalogikan dengan gonggongan anjing. Apa enggak ada analogi lain gitu loh? Ya, ini apa? Makna dari apa? Dari akibat kamu mengimani sebagian tapi kufur terhadap sebagian, di dunia akan dihinakan, gak pernah akan mulia. Itu di dunia. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Sedangkan pada hari akhirat nanti kalian akan dikembalikan kepada siksa terpedih. Apa maksudnya? Neraka kekal. Karena orang yang menerima sebagian ajaran Islam, menolak sebagian yang lainnya, ya, itu murtad adanya, kufur adanya. Jadi para jamaah sekalian, untuk menjadi seseorang itu dianggap batal syahadat, keluar dari Islam, tidak mesti menolak seluruh isi Al-Quran. Satu saja pun, ya, satu saja pun, asal itu hukum sudah maklumun minad dini bid-darurah, ya, seperti dia iman dengan seluruh ajaran Islam yang lainnya, tapi dia menentang wajibnya zakat. Saya nggak mau zakat, saya nggak mau zakat. Zakat itu tidak wajib, murtad ya, sama dengan mengkafiri seluruh hukum Islam yang lain. Saya percaya dengan syariat Islam, semuanya saya percaya, tapi karena bisnis saya ini distributor minuman keras, cuma satu yang saya tentang. Saya nggak mau kalau minuman keras itu haram. Maka artinya apa? Dia murtad, sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang berikutnya. Kemudian selanjutnya para jamaah, satu lagi ya. Ingat, karakter penjajah, kata Muhammad Nasir, salah seorang tokoh pahlawan Muslim, ya, mengatakan karakter penjajah Belanda dulu begini sikapnya. Jika ini bicara ke sesama Belanda ya, kalau kalian melihat ada umat Islam, ya, apa namanya, fokus dengan akhlak, dengan ibadah, ya, mahdoh dalam pengertian sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, akhlaknya bagus, kata M. Nasir bilang, biarkan mereka. Kalau kalian melihat umat Islam bicara tentang ekonomi Islam, waspadai. Waspadai mereka. Karena jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia itu targetnya salah satunya ingin menguasai kekayaan Indonesia, ekonomi motifnya. Yang ketiga, jika kalian melihat umat Islam bicara tentang politik Islam atau Islam politik, habisi mereka.
Bisa begitu para jamaah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau umat Islam sudah kembali ke Islam politik, ke politik Islam, maka nanti seluruh persoalannya akan diurus dengan Islam. Akidahnya otomatis kuat, ibadahnya otomatis bagus, akhlaknya otomatis bagus, ekonominya juga otomatis bagus gitu. Kalau mereka sudah pegang apa? Politik Islam. Tapi kalau politik Islamnya mereka lepaskan, maka mereka akan kehilangan banyak hal. Termasuk satu para jemaah, ketika umat Islam sudah kembali berpolitik Islam, mempraktekkan politik Islam, maka mereka akan berhenti, tidak lagi ada celah bisa menjajah. Jelas para jemaah? Jadi kalau umat Islam sudah mempraktekkan Islamnya secara politiknya berdasarkan Islam, negaranya pakai aturan Islam, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan penjajahan. Mereka pasti akan diusir dengan jihad. Jangankan mencaplok tanah segede Timur Timur, itu ya, jangankan mencaplok kekayaan sebanyak di Kepulauan Natuna hari ini ya, dengan neoimperialismenya itu, sejengkal tanah pun kalau negaranya sudah diurus dengan Islam mustahil akan dilepaskan. Karena apa? Karena tentaranya semua akan menjaga keutuhan negara itu, baik batas wilayah ataupun kekayaannya, serta keutuhan warga negaranya dari pengerusakan bangsa lain, dijaga oleh tentaranya pakai apa? Pakai jihad. Jadi tentara juga keuntungannya luar biasa. Satu, dapat gaji yang cukup dari negara yang mempraktekkan Islam. Yang kedua, tentara kalaupun mati, dia matinya syahid. Karena yang dibela apa? Negara yang mempraktekkan syariat Islam. Itulah politik yang dijalankan pemerintahan bernegara yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini sudah hilang, dikubur dalam-dalam jejaknya ya, oleh politik di luar Islam. Itu para jamaah sekalian. Baik, selanjutnya langsung, politik yang dipraktekkan oleh Nabi itu apa? Gitu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, politik yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah politik yang kemudian dijalankan oleh para sahabat. Ingat para jamaah, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini banget ini. May ya'is minkum, kata Nabi, minkum fasayara ikhtilafan kasiro. Siapa yang panjang umur, kalian nanti akhir zaman akan mendapatkan perikhtilafan yang sangat banyak. Supaya kalian selamat, apa kata Nabi? Alaikum, ini ngerangkai hadisnya, alaikum bisunnati, kamu harus pegang sunnahku ya, gitu. Wasunnatil khulafa, wasunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyin mim ba'di.
min ba'di. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Bin nawajid. Kata Nabi, supaya kalian selamat, kuncinya cuma satu. Kau pegang sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin. Yang dimaksud khulafa Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, kenapa Nabi enggak bilang wa sunnati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali? Itu unik. Para muhaddis mengatakan Nabi sedang memperkenalkan orang-orang ini disebut bukan namanya tapi jabatannya. Khulafa Rasyidin itu adalah jamak dari khalifah. Jamak dari apa? Khalifah. Khalifah itu nama sebutan kepala negara. Otomatis ada negaranya dong. Negaranya itu adalah masdarnya, khilafah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagai kepala negara. Nanti khilafah ini negara, nanti kita bahas. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini bukan kepala paguyuban kaum Ansor, kaum Muhajirin, bukan. Tapi ini adalah jabatan kepala. Nabi bisa menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karena itu juga yang dimaksud. Tapi Nabi menyebutkan gelarnya agar umat tahu. Para jamaah, khalifah atau khilafah yang ini tidak lain adalah institusi negara. Maaf Bapak-bapak, ini bukan milik ormas, tapi ini adalah milik Allah. Syariat Islam dipraktekkan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi kepada umat. Ini bukan milik ormas. Ya, salah satu yang saya tahu, para jamaah, saya bertanggung jawab dalilnya. Salah satu yang membuat FPI dibubarkan, ya, itu karena di FPI ada lajnah, departemen yang membidangi cita-cita mendirikan khilafah. Akhirnya sebisa mungkin dihalangi, ormasnya dihalangi, dibubarkan, bahkan dilabeli teroris. Demi Allah, buat saya FPI bukan teroris. FPI sama dengan kita, kaum muslimin yang menginginkan kebaikan di negeri ini, ya. Tapi ada kepentingan-kepentingan yang terganggu. Dibilang teroris, masa dibilang teroris bukannya ngebunuh tapi dibunuh? Ya, jeruk makan jeruk. Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya, Badan Hak Perkumpulannya. Ya. Kenapa? Karena siang malam konsentrasi dakwahnya adalah i'adatil khilafah, mengembalikan khilafah yang sudah runtuh dan dikubur supaya bangkit lagi, agar dengan khilafah nanti umat hidup diatur dengan syariah. Maka akhirnya dicabut Badan Hak Perkumpulannya. Jadi kalau dibubarkan oleh pemerintah, atau bahasanya apalah, dicabut Badan Hak Perkumpulannya, itu jangan kayak begini. Logika orang di kampung kayak begini, hati-hati loh, udah dibubarin, waspada loh gitu. Bukan begitu. Maaf, Nabi Musa dibubarin gak sama Fir'aun? Dimusuhin gak sama Fir'aun? Nabi Ibrahim dimusuhin gak sama Namrud?
Dan Namrud Fir'aun posisinya apa? Kepala negara. Jadi kalau ada yang dakwah kemudian dibenci sama pemerintah, itu kesimpulannya bukan berarti nah kalau begini benar, ini salah, ini hati-hati nih, jangan sampai mereka masuk ke masjid. Sampai begitu Pak? Bukan. Justru itu pertanda oh ini dakwahnya pas, berarti benar. Nyunah, ketemu sunnah. Jadi dimusuhin sama Fir'aun, bahkan Nabi Musa sampai dikejar-kejar ke laut. Itu kalau tidak diabadikan di Al-Quran para jamaah, bakal banyak orang salah paham. Jadi Fir'aun polisi lagi ngejar-ngejar Nabi Musa teroris, nanti begitu. Apalagi Fir'aunnya juga ngomong begini, wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku yang membunuh langsung si Musa, suruh dia berdoa sama Tuhannya. Terus bahasa dia Fir'aun, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Kalau Musa dibiarkan hidup, dia akan mengganti ideologi negara. Au ayyudhiro fil ardil fasada. Kalau si Musa dibiarkan hidup, dia akan melakukan pengerusakan di bumi. Au ayyudhiro fil ardil fasada. Dia yang akan bikin kekacauan, keonaran, kerusakan di bumi. Itu bahasa siapa? Fir'aun. Ke siapa? Ke Musa. Bapak percaya ke Fir'aun apa ke Musa? Jadi kalau Quran cerita begitu para jamaah, Fir'aunnya sudah mati, Nabi Musanya sudah wafat, jangan dikira perang antara Fir'aun dan Nabi Musa selesai. Tapi judulnya kan sama, beda waktu, beda aktor, itu aja. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan Fir'aun yang sekarang dimumi di Mesir, bukan cuma itu. Tapi Fir'aun itu adalah karakter. Siapa saja yang berkuasa memusuhi dakwah, memusuhi Islam, memusuhi ulama, memusuhi dai demi Allah, itu Fir'aun. Gitu para jemaah. Baik, ya. Jadi ini, jabatannya yang disebut. Dengan demikian, maka para jamaah, kalau kita bertanya bernegara model apa yang dipraktekkan oleh Nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi adalah pemerintahan khilafah. Khilafah bukan milik ormas, bukan milik Hizbut Tahrir, bukan milik FPI, tapi ini adalah milik Allah. Maka siapa memusuhinya, memusuhi Allah. Siapa membencinya, membenci Rasulullah. Hati-hati. Ada pertanyaan, atau bukan pertanyaan, ocehan. Pak Ustadz, kan itu sama Menteri Agama Pak Fahrul Razi sudah dihapus khilafah itu. Jihad juga sudah dihapus sama Pak Menteri dari kurikulum, betul? Ya biarkan aja dia yang menghapus. Bentar lagi juga mati. Siap-siap aja. Siap-siap aja, Pak. Nah, saya yakin itu adalah pesanan. Karena gini Pak, tipe penjajah, menjajah itu ada yang secara langsung fisik, tak gitu ya, kayak Belanda dulu datang ke Indonesia, itu gaya lama. Imperialisme gaya baru bukan begitu tipenya, comot tokoh-tokoh partai gitu ya, karena semua penguasa lahirnya kan dari partai ya, itu tokoh-tokohnya dikumpulin satu, adu harga. Kata penjajah, tolong dong hapuskan tuh biar nggak ada orang bicara tentang khilafah. Gimana caranya? Deal-dealan demi Allah itu Pak. Jadi di depannya kayak orang Islam yang menghapus
khilafah dan jihad itu. Tapi di belakangnya itu oligarki, pemodal, dan ada harganya. Terus bagaimana kita sikapnya? Ingat firman Allah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti utul kitab, itu ditafsir adalah al-yahud wan nasara, yang oleh Allah sudah dinas walan tardo, nggak bakal ridho, selalu akan benci, selalu akan memusuhi itu. Kalian umat Islam, kalau kalian ikutin mereka, tambah lagi sekarang ini komunis, kata Allah, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan membuat kalian menjadi kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Artinya apa? Ayat ini menegaskan, kau jangan ikutin maunya orang-orang kafir, kamu harus ikutin maunya Allah. Betul? Gitu para jemaah. Sallallahu Muhammad. Takbir. Kamu jangan ikutin orang-orang kafir. Kalau kamu ikutin orang-orang kafir, kamu murtad nanti. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi kalau khilafah atau jihad dihapus dari kurikulum segala macam, dilarang dibicarakan segala macam, kita harus tambah kencang ngomongnya gitu. Jangan gini, ya Pak, nggak diulang-ulang lagi, ampun Pak, ampun. Jangan, wah itu cemen itu, ya cemen. Masa takut sama orang kafir, penjajah. Kalau saya begini Pak, kalau saya begini, karena saya sudah tahu, bukan ikut-ikutan, demi Allah saya nggak ikut-ikutan. Saya telaah jelek-jelek begini, saya alumni pesantren Pak. Ya, jadi cek bahasa Sunda nama, saya merjuangkan khilafah ini lain kabawa ku ceki, lain kabawa ku lencang, lain angin-anginan ngilu usum, enggak, pakai dalil saya. Dan kitab-kitabnya lengkap di pesantren gitu ya. Jadi karena saya tahu dalilnya para jamaah, ini dari Allah, dari Rasul, ijma' sahabat, ijma' para al-a'immatul mujtahidin, sampai sahabat mah bahkan ijma'nya begini, saking wajibnya ini nggak boleh kosong dari tengah umat Islam. Kalaupun ada kosong, diibaratkan saking daruratnya, waktunya cuma 3 hari. Itu sahabat ijma'nya begitu. Ini sudah 101 tahun. Karena ini wajib, maka saya katakan wajib. Kemudian tiba-tiba ada orang benci, dihapus ini dengan tuduhan ini mengarah kepada intoleran, ini mengarah kepada kekerasan, ini mengarah kepada radikalisme, ini terorisme. Kalau saya digituin Pak, saya tambah buka baju. Ya, kalau gara-gara saya bicara tentang khilafah kemudian dituduh teroris, saya teroris sejati. Mau apa? Gitu. Sehingga malah punten Pak, ampun Pak, mau deui. Yang penting saya jangan dicoret jadi khotib. Ya, cemen. Jangan, kalau gara-gara ini dituduh jadi teroris, saya mau buka dada Pak. Sama dengan begini, jangan kau bilang Islam agama yang benar. Kalau begitu kamu radikal, kamu teroris. Gara-gara ngomong Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, kemudian dicap teroris, saya buka dada Pak. Iya, saya teroris, mau apa? Gitu. Jangan malah minta maaf. Jelas Pak Jemaah? Kenapa? Gitu Pak Jemaah. Jangan diikutin. Intinya orang kafir itu jangan diikutin, jangan diiyakan. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Nabi, kita punya pedoman hidup. Jelas Pak Jemaah? Nah. Baik, selanjutnya para jamaah. Ya,
Mangga, minum dulu Pak, minum dulu. Silakan minum dulu, minum dulu. Oh iya, mangga. Oh iya benar. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Untuk membuktikan bahwa khilafah itu ajaran Islam, bukan ajaran ormas. Ya. Tapi saya salut betapa mulianya ormas yang memperjuangkan tegaknya khilafah. Ya, luar biasa dia. Ya. Baik. Punten dihapus. Bapak-bapak yang masih ngobrol, harap berhenti ngobrolnya ya, fokus terhadap apa yang disampaikan Ustadz. Mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu ya Pak ya. Jadi khilafah ini, kepala negara khilafah. Khalifah itu kepala negara, khilafah itu nama negaranya. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu fi khutbatihi hina mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat semua sedih banget. Sampai turun ayat kan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Allah yang jelaskan, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Dia cuma rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul lain juga sudah mendahului dan sudah meninggal dunia. Afa immata au kutila. Apakah kalau Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan balik lagi jadi orang jahiliyah, kata Allah. Kamu akan murtad lagi, kamu akan kafir lagi, kau akan tinggalkan Islam, kau akan kembali menyembah berhala, kata Allah begitu. Ya. Ini tegas banget. Ya, senada dengan itu, sahabat Abu Bakar naik pidato menegaskan ayat tadi. Kata beliau, ala inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wala budda li hadzal din. Tapi tidak boleh tidak, ini agama mimman yakumu bihi, harus ada yang ngurus. Harus ada yang ngurus. Yang ngurusnya itu apa? Penggantinya Nabi. Penggantinya Nabi di posisi apa? Di posisi sebagai kepala negara. Karena negara, Pak, para jamaah itu agama itu harus diurus dengan institusi negara. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ad-dinu asasun. Agama ini adalah pondasi. Ad-dinu asasun. Fama laisa lahu asasun, fama laisa lahu asasun, asasun fakharabun. Agama ini pondasi. Kalau nggak ada pondasi, maka dia hancur. Boleh nggak Pak? Berumah tangga nggak pakai agama, bisa nggak? Hancur.
Bernegara nggak pakai din, nggak pakai agama, bisa nggak? Nabi yang bilang hancur. Indonesia nggak hancur Pak, iya fisiknya, tapi kekayaannya udah hancur. Kita ini bukan cuma apa ya, bukan cuma tekor, bukan cuma ini minus. Hutang kita ini kurang lebih sudah tembus di 8 atau 9 ribu triliun. Dan itu hutang riba. Dan itu dibebankan ke rakyat. Sementara emasnya, hutannya, lautnya, gasnya, minyaknya diserahkan ke asing, kemudian alih-alih negara butuh duit, diambil dari warga negara. Jahat sekali ini. Makanya di dalam Islam pajak itu adalah pemalakan, pajak itu adalah kriminal, pajak itu adalah penodongan, perampasan. Gak bakal ada pajak kalau negara diatur dengan Islam. Apa-apa jadi murah. Cuma di situ asing gak bisa bermain. Makanya Islam itu ancaman buat siapa? Buat penjajah. Khilafah itu ancaman buat siapa? Buat penjajah. Karena ketika khilafah tegak, syariat Islam tegak, mereka nggak bisa menjajah, nggak bisa ngambil minyak, nggak bisa ngambil emas, nggak bisa melakukan pengrusakan akidah, nggak bisa. Ancaman buat siapa? Buat penjajah, bukan untuk negara Indonesia. Justru kalau untuk Indonesia, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah syariat Islam dalam naungan khilafah. Nggak ada lagi. Yang dipraktekkan sekarang ini kan demokrasi. Udah 100 tahun, apa dapat apa Indonesia? Gonta-ganti presiden, saya bilang di YouTube, ya Allah, dari presiden jenderal kita udah punya, presiden orator kita sudah punya, presiden teknokrat kita sudah punya, presiden kiai kita sudah punya, presiden ibu-ibu kita sudah punya, presiden dari kota sudah punya. Pengen coba presiden dari kampung yang kelihatan pelangak pelongo, kita juga sudah punya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hancur. Saya nggak nyebut nama. Nih hancur, ini hancur. Utang itu loh, ya Allah ya Rabb. Karena saking gedenya hutang, kita didikte habis-habisan sekarang. Orang gimana sih Pak? Kalau kita punya utang, utangnya gede, maka udah kayak sapi dini. Kayak sapi gede badannya tuh diikat ini hidungnya, nggak bisa berdaya. Suruh ibu kota pindah mangga. Nurut aja nurut. Suruh tangkap itu, tangkap. Bubarin ormas itu, bubarin. Fakhrabun. Ini kalau nggak pakai agama begini. Sebaliknya para jamaah, ini Imam Al-Ghazali loh ya. Di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Al-Ghazali mengatakan wasultanu harisun. Saya nggak nyebut nama. Males saya nyebut namanya. Buktikan nih kata-kata Imam Ghazali. Kalau agama sebagai pondasi, nggak pakai agama, maksudnya Islam, maka hancur. Rumah tangga juga hancur, nggak pakai Islam. Sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, as-sultanu harisun. Kekuasaan ini, pemerintahan ini, negara ini adalah penjaga. Penjaga. Fama laisa lahu harisun, apa yang tidak dijaga, maksudnya tidak dijaga oleh kekuasaan, fadaiun, maka hilang. Ini menjaga di sini maksudnya disambungkan dengan begini Pak, karena Imam Ghazali sedang cerita tentang antara agama dengan kekuasaan. Tolong jangan dipisah Mas Bro, gitu. Ini bukan menjaga security, menjaga perusahaan, bukan. Ini maksudnya adalah dikaitkan ini. Kalau agama sebagai pondasi,
kekuasaan tegak di atas fondasi agama. Ini dua-duanya saling membutuhkan. Kekuasaan tanpa agama hancur, agama tanpa kekuasaan hilang. Para jamaah nyadar enggak kalau sekarang ini Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal bacaan? Kerasa enggak? Sekali lagi, Islam ini tinggal nama. Namanya aja Islam. Hukum Islamnya mana? Enggak ada. Diganti dengan hukum buatan manusia. Di pengadilan pakai hukum Belanda KUHP sampai sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari itu hukum yang dipakai adalah undang-undang buatan anggota dewan. Mereka berumbuk di sana membuat hukum, melegislasi hukum, menggantikan Allah, mengusir Allah. Allah nggak cocok ngatur di Indonesia, ganti dengan hukum manusia. Akhirnya apa? Yang halal kata Quran dilarang, yang haram kata Quran di Indonesia dihalalkan. Kerasa nggak Pak? Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, tinggal bacaan. Berasa nggak? Kenapa? Karena sekarang ini Pak, agamanya tidak dijaga oleh negara, negaranya tidak tegak di atas agama. Ini yang terjadi. Nah, pemerintahan model apa yang menyatu dengan agama? Jawabannya demi Allah, satu, khilafah. Cuma itu, bukan demokrasi Pak, bukan demokrasi. Baik, selanjutnya ya, masih ada waktu enggak? Cukup? Ini Imam Ibnu Taimiyah nih dalam Majmu'ul Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, yajibu ayyu'raf, wajib diketahui, anna wilayata amrin nas, sesungguhnya kepemimpinan urusan manusia, pemerintahan, min a'dhami wajibatiddin, itu adalah termasuk kewajiban agama yang paling a'dham, yang paling besar. Balla qiyama lid-dini illa biha, bahkan saking besarnya agama tidak tegak tanpa kekuasaan. Imam Ibnu Taimiyah, balla qiyama lid-dini illa biha, agama tidak tegak tanpa adanya kekuasaan. Cocok dengan Imam Al-Ghazali. Kenapa? Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima. Karena manusia ini kan segini banyak Pak. Umat Islam aja sekarang ini 2,5 miliaran sedunia. Itu kemaslahatan mereka tidak bisa tanpa adanya persatuan. Wala budda indal ijtima' min ra'sin. Kalau bicara persatuan maka harus ada pemimpin. Gak mungkin bicara persatuan tidak satu pemimpin. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahdahum. Kata Nabi, jangankan 2,5 miliar begini umat Islam sedunia, 3 aja orang pergi safar, 1 harus jadi amir. Begitu para jamaah. Dan hari ini yang tidak ada di umat Islam hari ini adalah kesatuan kepemimpinan. Kalau Yahudi punya Israel Raya, satu pemimpin. Kristen punya Vatikan, punya Paus, satu pemimpin. Mereka dalam hal-hal tertentu berbeda satu sama lain. Sekte Kristen itu berbeda-beda, tapi dalam hal prinsip mereka satu komando. Apa kata Paus? Masalahnya kemudian, kenapa orang Kristen tidak dipermasalahkan hidup satu pemimpin? Yahudi satu pemimpin, tidak ribut. Umat Islam diajak khilafah supaya satu pemimpin, kenapa geger? Kayaknya kurang piknik nih orang. Jadi umat Islam itu para jamaah, maaf ya, Tuhannya hebat, Allah.
pedoman hidupnya hebat, Al-Quran. Pemimpinnya hebat, pemimpin para nabi dan rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Satu, gara-gara tidak satu pemimpin hari ini sudah terjadi 101 tahun. Itu seakan-akan Quran tidak hebat, seakan-akan Kanjeng Nabi sudah tidak hebat lagi, lenyap. Kenapa? Karena umat Islam berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dulu Nabi satu Tuhan, satu pedoman hidup, satu Nabi Rasulnya, dan satu kepala negaranya, Khalifah. Dulu tuh satu kepala negaranya loh, sedunia. Jadi pertama di Madinah, maka di negeri-negeri lain itu posisinya adalah gubernur provinsi. Kemudian terakhir pernah di Andalus, kemudian terakhir di mana? Di Turki. Turki ibu kota negaranya. Maka negara-negara yang lain di bawah satu kepemimpinan itu posisinya sebagai gubernur provinsi. Kodi bahasa itunya, bahasa Arabnya itu. Dalam adhijah daulahnya itu, dalam struktur negaranya itu kodi, wali. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini Imam Ibnu Taimiyah yang bilang. Imam Ibnu Taimiyah orang FPI bukan? Orang HTI bukan? Bukan. Beliau mengatakan jujur ini syariat Islam para jamaah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tanya dari mana asal usulnya khilafah, maka dari Allah, dari Rasul, dari ijma' sahabat, dari kesepakatan para ulama yang 4 mujtahid mutlak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat khilafah itu wajib. Kata Imam Al-Qurtubi, la khilafah fi wujubiha bainal ummah wala bainal a'immah illa ma ruya anil asam. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya imamah atau khilafah baik di kalangan para mujtahid mutlak ataupun di kalangan umat Islam terdahulu, illa ma ruya anil asam, kecuali pendapatnya si Asom. Asom itu orang Mu'tazilah. Jelas para jamaah? Sanadnya ke situ. Sebaliknya, demokrasi yang sekarang dipraktekkan di Indonesia, sanadnya dari mana? Sanad. Ini ajaran siapa ini ya? Sanad demokrasi itu dari Plato, dari Yunani, yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, Montesquieu, dan para tokoh demokrasi kafir lainnya. Itu sanadnya ya. Jadi nanti minta syafaatnya di akhirat tuh ke Plato ya. Minta syafaatnya ke Montesquieu ya. Kalau kita ini minta syafaatnya nanti di yaumil qiyamah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti Allah izinkan syafaati itu. Nah, jelas para jamaah? Baik. Jadi jangan begini loh ya. Di dunia kerjaannya tentang khilafah, fanatiknya dengan demokrasi, giliran nanti mati pengen jadi ahli syafaat Rasulullah. Udah saya tutup sekarang ya. Saya tutup sekarang para jamaah. Kenal nggak paman Abi Thalib? Kenal ya paman Abi Thalib ya. Pamannya Nabi yang ngurus Nabi dari kecil. Ya. Yang meninggal dunianya tidak lama bersamaan dengan ibu Khadijah. Sampai di tahun itu Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Amul Huzni. Paman Abi Thalib, paman loh Pak ya. Kalau kita apanya Nabi? Abi Thalib itu pamannya Nabi. Satu. Yang kedua, paman Abi Thalib jasanya luar biasa. Ngasih makan, ngasih pakaian, melamarkan ke ibu Khadijah, melatih Kanjeng Nabi mandiri,
jagain fisiknya Nabi dari serangan fisiknya orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan Nabi, paman Abi Thalib. Tahu nggak apa yang terjadi para jamaah? Ada ayat nih, innaka la tahdi, ayat ini ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, al-ayah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ini yang maksud paman Abi Thalib. Tetapi Allah lah yang punya otoritas memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini asbabun nuzulnya apa Pak? Asbabun nuzulnya adalah karena Nabi nangis sejak dijadinya. Nangis. Gara-gara apa? Gara-gara mentalkin paman Abi Thalib ketika sakaratul maut disuruh berucap la ilaha illallah, nggak keluar, gitu-gitu, susah keluar. Dan Nabi bersaksi selama hidupnya paman Abi Thalib belum pernah mengucapkan kalimat itu. Ini yang dimaksud mati seseorang tergantung kebiasaan hidupnya tidak. Ya. Sampai Nabi bilang gini, paman katakan sekali saja paman sekarang la ilaha illallah, aku nanti akan minta yang terbaik untuk paman kepada Allah. Karena apa? Karena Nabi sudah dijamin oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau minta aku kasih wahai Nabi Muhammad. Yang penting kamu puas, kata Allah begitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Nabi minta apa saja dikasih. Kata Nabi, paman tolong, aku akan dikasih apapun oleh Allah untuk engkau, asal kau ucapkan la ilaha illallah. Paman Abi Thalib sudah berusaha keras mengucapkan itu, gak bisa, sampai kemudian mati. Nabi yang sangat tahu, akhirnya apa? Di akhirat Nabi angkat tangan, gak bisa berbuat apa untuk paman Abi Thalib membalas kebaikannya, gak bisa. Pertanyaannya, kok bisa orang selepel Abi Thalib, apa namanya, paman Nabi, matinya ditalkin oleh Nabi? Kita nggak tahu nanti ada yang nalkin apa enggak. Walaupun yang nalkin levelnya pasti bukan Nabi, tapi kok nggak bisa. Ini ditalkin oleh Nabi, nggak bisa. Itu mahal banget kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Wes, itu viral Pak di kalangan para mufasir, diteliti. Kenapa ini terjadi? Oh gini Pak, karena paman Abi Thalib itu dalam hidupnya memilih netral. Karena ada Abi Lahab, adiknya Abi Thalib menentang Nabi. Abu Jahal, saudara dekatnya Nabi, menentang Nabi. Abi Thalib ceritanya bergaya arif, bergaya sepuh, bergaya bijaksana. Ya sudah, biar dekat ke Nabi Muhammad, itu kan keponakan. Biar dekat sama kamu, Lahab gitu ya, dekat. Jadi begini, berpihak ke Nabi enggak, mengucapkan la ilaha illallah. Berpihak ke Abu Lahab juga ajarannya enggak. Yang penting apa? Kesini rukun, sini rukun. Tuh Abi Thalib tuh. Kesini bisa ngopi, di sini juga disuguhin ngopi, netral tuh. Akhirnya apa? Matilah Abi Thalib tidak membawa iman. Maka ini sebuah pelajaran para jamaah, dalam hidup beragama enggak ada kata netral. Hidup harus menentukan pilihan dan berpihak.
Al-bala wal baro. Nggak bisa netral. Makanya di Quran cuma ada dua, ashabul yamin, ashabus shimal. Penghuni neraka, penghuni surga. Nggak ada Pak uncang-uncang di surga neraka kikir. Nggak ada Pak. Surga atau neraka. Sekarang masalahnya saya mau menawarkan syariah khilafah itu dari Allah, dari Rasul. Demokrasi yang sekarang sedang dipraktekkan di Indonesia itu dari Montesquieu, dari Plato. Orang kafir semua itu. Orang kafir semua. Saya mah cuma nawarin aja Pak. Saya belum ngasih tawaran. Mau kemana? Mau khilafah apa mau demokrasi? Kali ada yang bilang, aku mah mau demokrasi aja karena di situ ada Pak Ma'ruf Amin. Gitu. Nah. Silakan, ya. Saya mau demokrasi aja dah. Ada Ki Ma'ruf Amin, gitu. Itu kan kiai, mantan ketua MUI, berarti mbahnya ulama se-Indonesia, gitu. Demokrasi aja gitu. Karena kata Pak Ma'ruf Amin juga khilafah betul syariat Islam, tapi di Indonesia tertolak katanya gitu. Ya udah saya mau nolak aja deh gitu. Semua hidup harus berani memilih, gentle dong. Jadi kesatria. Di setiap pilihan ada konsekuensi. Gitu. Ini yang netral. Misalnya gini, saya mau netral aja, Pak Ustadz. Demokrasi enggak, udah tahu sih pagi ini kan ini. Khilafah juga enggak. Apa? Enggak sanggup saya dicap macam-macam nantinya. Nah, netral berarti resikonya ini madhab Abi Thalib. Oke. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab? Abu Jahal dan Abu Lahab jelas nentang. Karena nentang jelas banget sikapnya, langsung oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasa, celaka Abi Lahab, terkutuk Abi Lahab, kata Allah. Karena nentang. Kalau ini netral. Ternyata netral aja mentok kayak begini. Apalagi yang nentang dalam hidup jadinya tiga. Jadi pejuang Islam, jadi penghalang Islam, pejuang syariat Islam, otomatis dengan khilafahnya karena syariat tidak bisa tegak secara utuh tanpa negara, dan negara yang dimaksud adalah khilafah, bukan negara demokrasi. Baik. Saya mau berjuang untuk itu atau saya mau menentang, tetap demokrasi harga mati. Kalau tidak demokrasi lebih baik mati kamulah. Atau saya mau netral aja, biar dekat ke sini, semua ada konsekuensinya. Baik, itu dulu untuk materinya para jamaah ya. Sekarang tinggal dipertajam dalam diskusi. Jangan sungkan-sungkan para jamaah ya. Tanyakan selagi masih boleh bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau yang bisa saya jawab, kalau yang enggak saya enggak berani nekat. Saya bilang pasti, saya enggak tahu. Ya, mangga.